Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Waktunya Mereformasi Penagihan Kolektor yang Keluar dari Batas. Pada kesempatan kali ini saya akan menyempurnakan untuk berbagi wacana dan juga berbagi sebuah edukasi kepada Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit. Jadi di sini di topik ini saya hanya sebatas menegaskan kepada Anda sekalian bahwa walaupun saat ini mungkin Anda sedang mengalami tunggakan pembayaran hutang, itu tidak artinya mereka dalam arti kolektor, entah itu debt kolektor yang menagih dengan cara mendatangi rumah atau tempat bekerja pemegang kartu kredit yang saat ini sedang menunggak, ataupun entah itu deskol kolektor yang menagih dengan cara menelpon. Bisa jadi yang ditelepon adalah nomor fix line tempat rumah tinggal pemegang kartu kreditnya, ataupun nomor fix line tempat bekerja pemegang kartu kreditnya, ataupun menelpon langsung ke nomor handphone pemegang kartu kredit yang saat ini sedang menunggak. Jadi intinya, jika Anda telah mengikuti serangkaian video saya di beberapa pekan yang lalu, khususnya dari mulai manajemen stres hadapi kolektor, kemudian juga senjata pamungkas, kemudian juga database yang akurat, kemudian kenali teknik berkomunikasi. Jika Anda bisa merangkai itu semua, itu artinya bahwa kolektor, walaupun pemegang kartu kredit yang saat ini sedang menunggak, tidak punya hak untuk merampas kemerdekaan. Merampas kemerdekaan dalam arti bagi debt call. Jadi debt call tidak bisa juga semena-mena selalu mendatangi bersifat arogan, apalagi jika mana perbuatannya ini sudah mencondongkan ke sebuah tindak pidana. Jadi debt call juga sudah tidak bisa arogan semena-mena, dan juga debt call ini pun juga tidak bisa seenaknya saja memposisikan bahwa karena kamu tidak bayar hutang maka saya punya hak untuk melakukan arogan premanisme, membentak-bentak, mempermalukan pemegang kartu kredit, dan banyak hal yang telah saya ungkapkan di video yang telah saya sebut tadi. Juga bahwa untuk deskol pun juga tidak punya sebuah hak untuk merampas kemerdekaan kita sebagai pemegang kartu kredit yang saat ini sedang menunggak. Tidak artinya deskol bisa semena-mena menelpon keluarga inti kita, menelpon sanak kerabat kita, saudara kita, menelpon rekan kerja kita, bahkan bos kita. Dan jika mana itu dilakukan, sudah saya jelaskan dan sudah saya garansi, jika Anda tinggal hidupkan nyali Anda dan lakukan seperti apa yang telah saya sarankan, untuk walaupun kita ini sedang tidak bayar hutang kartu kredit, tidak artinya mereka atau kolektor ini berbuat atau bisa melanggar apa yang telah diatur oleh negara kita, terutama yang ditangani oleh Bank Indonesia. Tempo lalu sudah diberikan sebuah surat edaran Bank Indonesia yang seringkali sudah saya sebut, nomor 14/17/DASP,
Ataupun kita ini di negara kita ini juga ada yang namanya Kepolisian Republik Indonesia. Seperti yang mungkin Anda telah lihat di beberapa pekan yang lalu, bahwa akhirnya, saya katakan akhirnya, ketika pinjaman online yang ilegal, yang tidak di bawah OJK, itu akhirnya karena ini meresahkan bagi masyarakat, akhirnya banyaknya pengaduan dari masyarakat yang mengalami tertindas. Bahkan juga ada yang sampai tidak kuat nyali, tidak kuat mental, dan akhirnya sampai mengakhiri hidupnya. Ini pemerintah kita, negara kita tidak akan tinggal diam. Dan itu sudah terbukti. Bapak Presiden kita sendiri juga langsung menghimbau untuk menindak tegas tentang aroganisme penagihan. Walaupun sudah jelas, walaupun kalau kita lihat dari alurnya bahwa orang yang diperlakukan oleh kolektor tadi memang gagal bayar hutang. Tapi tidak artinya dengan adanya orang gagal bayar hutang itu mereka bisa bertindak semena-mena. Dan sudah kita lihat, sudah kita cermati juga, bahkan seorang menteri Bapak Mahfud MD juga mengatakan bahwa kalau sudah menjadi korban pinjol itu ya tidak usah dipikirkan untuk membayar atau diabaikan saja, karena itu bersifat ilegal. Jadi jika mana Anda adalah korban hutang kartu kredit, itu seharusnya Anda semakin lebih tenang. Anda harus semakin lebih nyaman, tidak perlu panik, karena payung hukum produk hutang kartu kredit ini sudah tertata rapi, dinaungi oleh adanya sebuah asosiasi Kartu Kredit Indonesia, juga sudah diatur tata cara penagihannya di dalam surat edaran Bank Indonesia. Oleh karena itu, apa yang saat ini terjadi di khalayak umum dengan debt call datang berarogan, itu diakibatkan karena mereka melihat pemegang kartu kreditnya ini atau card holdernya ini merasa ketakutan, merasa bersalah karena tidak bayar hutang. Singkirkan dulu mindset itu. Anda memang saat ini tidak bayar hutang, tapi tidak artinya ini akan selesai. Kehidupan ini masih bergulir, dan ketika Anda bisa menata semua gangguan psikologi Anda akibat teror dari debt call atau akibat dari teror dari debt call, saya yakin kejernihan pikiran Anda akan terbuka. Dan saya yakin jika mana Anda bisa mengatasi kedua teror dari kolektor tadi, Anda bisa berkinerja dengan semakin baik. Karena ini yang salah kaprah adalah pihak kolektor. Saya sampai tidak habis pikir siapa yang merumuskan hal ini. Kenapa ketika ada orang yang sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, seharusnya kan pihak bank memikirkan cara agar supaya pemegang kartu kredit ini bisa berkinerja lebih efisien, lebih efektif, dan akhirnya pendapatannya akan meningkat. Dan ketika sudah ada pendapatannya meningkat, pastilah, saya katakan pastilah, pemegang kartu kredit ini tidak akan mau berlama-lama untuk menjadi seorang penunggak hutang. Pastilah pemegang kartu kredit ini juga ingin membersihkan SLIK. Pastilah ingin pemegang kartu kredit ini adalah tidak mempunyai beban moral hidup. Akan tetapi jika mana perlakuan kolektor
malah mempermalukan kepada khalayak umum, entah itu sanak kerabat, menteror tempat bekerja pemegang kartu kredit yang saat ini sedang macet, apakah itu malah tidak membuat perekonomian pemegang kartu kredit ini semakin nyonyor, semakin hancur? Apalagi jika mana sampai ada kejadian atau sampai menimpa pemegang kartu kredit ini dipecat dari pekerjaan. Saya himbau, jika mana penonton video saya ini kebetulan adalah pejabat OJK atau Bank Indonesia atau bank-bank penerbit kartu lainnya, carilah sebuah manajemen penagihan yang lebih humanis. Jangan bagian kolektor departemen atau recovery departemen atau bagian penagihan itu melakukan tindakan yang malah sebaliknya, mempermalukan pemegang kartu kredit. Bukan ada sebuah solusi agar supaya pemegang kartu kredit itu cepat bayar hutang. Membuat suasana bekerja pemegang kartu kredit porak-poranda akibat teror Anda bukanlah sebuah solusi untuk agar supaya pemegang kartu kredit bisa segera membayar hutang. Anda mengadu domba ke sanak keluarga pemegang kartu kredit bukanlah sebuah solusi untuk mempercepat agar supaya pemegang kartu kredit membayar hutang. Jadi carilah cara. Bagian kolektor, mulailah Anda membenahi cara Anda menghalalkan segala cara penagihan. Karena ketika itu masih Anda lakukan, saya akan membimbing secara langsung kepada korban-korban yang telah Anda teror, yang Anda permalukan namanya, yang Anda telah maki-maki, yang Anda telah teror di tempat bekerja pemegang kartu kredit ini, untuk segera melakukan somasi. Dan tidak hanya sebatas somasi, saya akan mencermati jika mana kelakuan Anda, entah itu debt call, entah itu desk call, keluar dari jalur, dan saya akan carikan celah tindak pidana yang akan memberikan Anda efek jera jika Anda masih melakukan aroganisme, jika Anda masih menindas pemegang kartu kredit yang memang saat ini kasat mata sedang mengalami kesukaran pembayaran. Yakinlah, jika mana orang tidak mempunyai sebuah kesukaran finansial, saya pastikan orang tersebut tidak akan pernah berhenti untuk membayar hutang. Baik, itulah video yang telah saya buat. Semoga video ini berguna khususnya kepada Anda-Anda sekalian yang saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit. Tumbuhkan nyali Anda, tumbuhkan kesadaran Anda bahwa apa yang saat ini sedang Anda alami dan konsekuensi terhadap tunggakan hutang kartu kredit yang terjadi, itu artinya Anda akan berhadapan dengan kolektor. Dan ketika Anda berhadapan dengan kolektor, tidak perlu gentar, tidak perlu menghindar, apalagi menghilang dari kolektor. Dan ketika mereka melakukan aroganisme, ketika mereka menggunakan cara penagihan yang keluar dari batas, hubungi saya di 0851 0051 7473 atau datang ke alamat saya Jalan Patimura nomor 34 Solo. Dan saya akan bantu Anda secara maksimal apa yang harus Anda lakukan, dan ini semua bebas dari biaya. Semoga Anda bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Semoga bagi semua yang melihat video ini bisa meneruskan kepada mungkin sanak kerabat yang saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, agar supaya apa yang saat ini sedang terjadi bukan sebuah
menjadi beban kehidupan, bukan membuat sebagai sebuah penderitaan atau bahkan membuat stres, trauma, dan hancurnya sebuah keluarga. Karena tidak jarang efek dari gagal bayar hutang kartu kredit, keluarga ini akan bisa hancur, terpuruk, bisa bercerai, dan bisa pecah karena akibat adu domba kolektor yang menggunakan cara tidak humanis dan tidak mengedepankan rasa kemanusiaan. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti